Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 Matematika Ekonomi yang beranggotakan saya sendiri, Sofia Sari dengan NPM 42, ada Tasa dengan NPM 32, lalu ada Dwi Putri Cahyani dengan NPM 34, selanjutnya ada Dela Sepdiana Putri dengan NPM 36, lalu ada Julian Armando dengan NPM 38, ada Pradila Sari dengan NPM 40, ada Arlita Susanti dengan NPM 44, dan yang terakhir ada Alvina Khairia dengan NPM 46. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi linier dan aplikasinya di dalam ekonomi dan bisnis. Fungsi linier dalam ekonomi. Suatu fungsi disebut fungsi linier apabila fungsi tersebut ditentukan oleh sekelompok bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Fungsi linier merupakan fungsi polinom yang variabel. Bebasnya memiliki pangkat paling tinggi adalah 1y sama dengan A0 min A1x kuadrat. Sebuah persamaan linier dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut dicontohkan 4 macam cara untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Keempat cara yang dimaksud dengan merupakan: 1. Dengan cara sederhana, curve trading process, yaitu menggunakan tabel X dan Y, diawali dengan nilai X sebagai variabel bebas. Maka dengan dimasukkan beberapa nilai X akan memperoleh nilai Y. Yang kedua, dengan cara matematis, menggunakan ciri-ciri yang penting, yaitu mencari titik potong untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Langkah-langkah membuat grafik fungsi linier dengan cara matematis. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat A, X, 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu Y, X sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat B sama dengan 0, Y. Yang ketiga, hubungkan dua titik A dan B sehingga terbentuk garis lurus. Membentuk fungsi linier. Terdapat 4 cara untuk membentuk fungsi linier. Yang pertama yaitu dengan menggunakan metode koordinat lereng atau slope koordinat, yaitu apabila diketahui suatu titik A, X1, Y1 dan dilalui oleh suatu garis lurus yang memiliki kemiringan M, maka persamaan yang diperoleh adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Persamaan garis yang melalui titik X1 dan Y1 dengan kemiringan sebesar M. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Metode yang kedua adalah metode Dwi koordinat atau bikoordinat, yang merupakan metode pembentukan persamaan linier atau garis lurus dari dua buah titik yang diketahui seperti pada gambar, dan contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga adalah metode titik potong atau sumbu, digunakan untuk kasus tertentu, yaitu jika suatu titik X1, Y1 merupakan titik potong sumbu Y. Misalnya, pada titik 0, B dan titik B sama dengan X2, Y2 merupakan titik potong sumbu X. Misalnya, pada titik A, 0, maka persamaan garisnya dapat diketahui seperti yang ada pada gambar, dan contohnya juga seperti yang ada pada gambar. Dan yang terakhir adalah metode kemiringan garis dan titik potong sumbu. Apabila diketahui suatu titik yang berkoordinat pada 0, B merupakan titik potong dengan sumbu Y, sebuah garis lurus yang memiliki kemiringan garis M, maka persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan M dikali X plus B, merupakan persamaan garis yang melalui titik potong sumbu Y dengan kemiringan M. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai gradien dan persamaan garis lurus. Jadi, gradien merupakan koefisien yang menentukan arah garis fungsi linier. Nah, biasanya gradien ini melekat pada variabel X atau sisi vertikal maupun sisi horizontal. Jika gambar kurva bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, maka nilai gradiennya negatif dan juga sebaliknya. Nah, di bawah ini adalah saya sajikan beberapa rumus mengenai gradien. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai gradien, yaitu tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 4,12 dan 8,20. Jadi caranya yaitu Y kurangi Y kuadrat per Y kuadrat kurangi Y pangkat 1 sama dengan X kurangi X per
X kuadrat kurangi X pangkat 1. Jadi Y kurangi 12 per 20 dikurangi 12 sama dengan X dikurangi 4 per 8 kurangi 4, menghasilkan 4 dikali Y kurangi 12 sama dengan 8 dikali X kurangi 4 yang akan menghasilkan Y sama dengan 2X ditambah 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang pertama, fungsi permintaan. Fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi adalah sebuah fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta oleh masyarakat. Terus, ini contoh gambar kurvanya. Garis vertikal adalah range atau harga barang, dan garis horizontal adalah equity of goods atau banyaknya barang, dan F menyatakan ketergantungan antara harga dengan jumlah barang. Fungsi permintaan memiliki beberapa sifat khusus, diantaranya yaitu yang pertama, fungsi permintaan bersifat negatif, yang kedua, fungsi permintaan bisa berbentuk linear atau kurva, dan ketiga, fungsi permintaan memiliki fungsi satu-satu. Nah, bisa dilihat ini contoh gambar A. Contoh gambar ini, semakin banyaknya penawaran dari pelanggan membuat penjual meningkat, namun hal tidak diikut-sertakan dengan kualitas produk yang dibuat sehingga harga menjadi turun sebab kompetitor bisa masuk ke pasar yang sama dengan menggunakan produk yang sama. Kemudian contoh yang B, semakin banyaknya permintaan dari pelanggan membuat penjual meningkat, akan tetapi hal ini dibarengi dengan kualitas sehingga harga produk ikut meningkat pula. Keberadaan kompetitor juga tidak mempengaruhi harga karena loyalitas dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara barang atau jasa yang ada di pasar dengan kualitas penawaran yang ditawarkan oleh seseorang produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen dengan tujuan untuk menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan diproduksi dan menyusun strategi penawaran. Nah, ini contoh gambar dari kurva fungsi penawaran. Gambar A menunjukkan contoh kurva penawaran berdasarkan penyebab yang pertama, yakni peningkatnya harga lantaran peningkatan permintaan. Di sana terlihat apabila satu porsi bakso seharga 12.000 akan terjual sebanyak 120 porsi. Hal ini akan terus meningkat seperti yang terlihat. Yang apabila harga menjadi 14.000 maka akan ada 140 mangkok yang terjual hingga seterusnya. Yang kedua gambar B. Nah, materi selanjutnya yaitu fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ini disebut juga fungsi pendapatan atau fungsi hasil penjualan yang dilambangkan dengan R artinya revenue atau bisa juga TR artinya total revenue. Fungsi penerimaan ini merupakan hasil kali antara harga jual per unit dengan jumlah barang yang diproduksi atau laku terjual. Sehingga semakin banyak barang yang diproduksi atau terjual, maka semakin besar juga penerimaannya. Nah, secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang yang kurvanya berupa garis lurus berlayar positif dan bermula dari titik pangkal. Nah, untuk rumus fungsi penerimaan ini, jika P adalah harga jual per unit, maka R sama dengan P dikali Q sama dengan F dikali Q. Selanjutnya fungsi biaya. Fungsi biaya ini dilambangkan dengan C yang artinya cost atau bisa juga dilambangkan dengan TC yang artinya total cost. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya itu terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, dilambangkan dengan FC, merupakan fungsi yang tidak bergantung pada jumlah produksi yang dihasilkan. Sehingga berapapun unit barang yang dihasilkan, maka jumlah biayanya tidak berubah atau tetap. Rumus biaya tetap yaitu FC sama dengan K sama dengan angka konstan. Nah, yang kedua biaya variabel atau variable cost, dilambangkan dengan VC, merupakan fungsi biaya yang besarnya tergantung pada jumlah yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Untuk rumus biaya variabel ini yaitu VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan V dalam kurung Q. Jika P adalah biaya produksi per unit, di mana biaya per unit senantiasa lebih kecil dibandingkan harga jual per unit, maka rumusnya VC sama dengan P dikali Q dengan P sama dengan biaya produksi per unit, Q sama dengan jumlah produksi. Lalu yang ketiga ada fungsi
total cost atau TC yang merupakan penjumlahan antara biaya tetap VC dengan biaya variabel FC. Rumusnya TC sama dengan VC. Materinya. Jadi keseimbangan pasar atau market equilibrium adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Nah, keseimbangan pasar itu dirumuskan menjadi QD sama dengan QS atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang yang ditawarkan atau PD sama dengan PS. Nah, secara grafik ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, kita bisa menyebut harga keseimbangan itu hanya jika permintaan dan penawaran itu ada pada titik yang sama gitu, tidak lebih dan tidak kurang gitu. Nah, sebagai contoh dalam tabel berikut adalah penjualan bakso ya. Nah, harga keseimbangannya itu terjadi pada angka 160 dan 160, yakni jumlah yang diminta 160 dan jumlah yang ditawarkan juga 160 gitu, jadi seimbang. Nah, itu disebut keseimbangan pasar. Bentuk kurvanya sebagai berikut. Nah, contoh lain itu misalnya ada soal tentukan jumlah barang dan harga pada keseimbangan pasar untuk fungsi permintaan QD sama dengan 10 min 0,6 PD dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Nah, caranya adalah disubstitusiin aja gitu. Keseimbangan pasar kan terjadi apabila QD-nya sama dengan QS. Nah, baru kita substitusikan dari fungsi yang tadi. Jadi 10 min 0,6 PD sama dengan min 20 plus 0,4 PS. Nah, lalu disubstitusikan menjadi 04P plus 06P sama dengan 10 plus 20. Jadinya P-nya itu ketemu 30. Nah, setelah diketahui nilai P-nya 30, kita masukkan nilai tersebut ke dalam salah satu fungsi tadi. Q sama dengan 10 min 02 PD. Nah, PD-nya kan ketemu sama dengan 30, lalu kita masukkan saja jadinya 10 min 0,2 kali 30, jadinya Q-nya 4. Jadi keseimbangan harganya 30 dan jumlah barangnya itu 40. Nah, ada juga keseimbangan pasar dua macam produk. Nah, di pasar itu kan kadang permintaan dan penawaran itu kan dipengaruhi oleh permintaan barang lain. Nah, ini tuh bisa terjadi pada dua macam produk yang saling berhubungan gitu atau substitusi gitu. Produk pengganti dan produk komplementer gitu atau produk pelengkap gitu kan. Secara matematis, fungsi permintaan dan fungsi penawaran produk yang berinteraksi itu mempunyai dua variabel bebas. Kedua variabel bebas yang mempengaruhi jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan adalah yang pertama harga produk itu sendiri dan yang kedua harga produk lain yang saling berhubungan. Nah, syarat keseimbangan pasar itu dicapai pada jika QSX sama dengan QDX dan QSY sama dengan QDY. Ini saya akan membahas tentang pajak dan subsidi. Pajak merupakan jenis pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap penjual, sehingga Badan Pajak akan menambahkan besarannya biaya yang harus dipikul oleh penjual. Akibatnya, harga yang ditawarkan akan naik. Kenaikannya sebesar pajak yang dibebankan. Macam-macam pajak. 1. Pajak per unit. Pajak per unit merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang yang besarnya tetap untuk setiap unit barang. Pengenaan pajak besar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas. Jika sebelumnya pajak persamaan penawaran adalah PS sama dengan A plus B BO. Sesudahnya dikenakan pajak sebesar T untuk setiap unitnya, maka besaran akan menjadi PS sama dengan A plus BQS ditambah T. Atau PS sama dengan AT plus BQS. Pajak yang ditanggung konsumen adalah PT dikurang P QT. Pajak yang ditanggung perusahaan KT QT T dikurang PT dikurang P QT. Pajak yang diterima pemerintah QT TT T. Subsidi merupakan kebalikan dari pajak. Pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produk penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksi menjadi lebih kecil, sehingga persediaan menjual lebih rendah. Fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, terdapat sejumlah barang konsumsi mutlak tertentu untuk mempertahankan hidup walaupun tidak mempunyai pendapatan. Yang kedua yaitu konsumsi berhubungan dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Yang ketiga, jika pendapatan yang siap dibelanjakan meningkat,
maka konsumsi juga akan meningkat walaupun dalam jumlah yang lebih sedikit. Yang keempat yaitu proporsi kenaikan pendapatan yang siap dibelanjakan untuk konsumsi adalah konstan atau marginal propensity to consume. Berdasarkan asumsi-asumsi itu, persamaan fungsi konsumsi yaitu C sama dengan A plus BY. Yang kedua, yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional yang secara umum bentuk persamaannya yaitu S sama dengan F dalam kurung Y. Atau, jika mensubstitusikan persamaan fungsi konsumsi, maka akan menghasilkan persamaan Y sama dengan dalam kurung A plus BY plus S. Atau S sama dengan Y min dalam kurung A plus BY. Atau juga S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B dikali Y. Untuk kurva fungsi konsumsi dan tabungan dapat digambarkan secara bersamaan pada sistem sumbu silang seperti gambar di samping ini. Selanjutnya yaitu contoh soal dari fungsi tabungan dan juga fungsi konsumsi, yaitu apabila diketahui konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8Y, maka bagaimanakah fungsi tabungannya? Lalu, bagaimanakah besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Untuk menentukan fungsi tabungannya, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan Y dikurangi C. Lalu, di sini kita akan memasukkan nilai C yang berasal dari soal yaitu 30 plus 0,8Y, maka diperoleh S sama dengan Y dikurangi 30 plus 0,8Y. Maka diperoleh fungsi tabungannya yaitu S sama dengan min 30 plus 0,2Y. Selanjutnya, untuk mencari besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20, maka kita dapat memasukkan nilai tabungannya sebesar 20 kepada fungsi tabungan yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fungsi S sama dengan min 30 plus 0,2Y, lalu kita memasukkan nilai tabungannya atau nilai S sebesar 20, maka 20 sama dengan min 30 plus 0,2Y. Jika kita pindah ruaskan nilai min 30 menjadi di sebelah kiri, maka diperoleh 20 plus 30 sama dengan 0,2Y. Lalu diperoleh 0,2Y sama dengan 50. Kemudian kita akan memperoleh nilai Y dengan Y sama dengan 50 per 0,2, Y sama dengan 250. Jadi besarnya konsumsi dengan tabungan sebesar 20 adalah C sama dengan Y dikurangi S, yang mana nilai Y yaitu 250 dan nilai S bernilai 20, maka diperoleh besarnya konsumsi yaitu 230. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami berterima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.